Masih di Fokus Terkini edisi kali ini, Watimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung untuk siapa tanda tanya, itu yang menjadi tema kita. Saya langsung ke Bang Herman memberikan tanggapan terkait apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Seno dan juga Uda Ferry. Ya, saya senang dengan daya kritisnya Mas Seno itu gitu ya. Dan tentu ini untuk merangsang terhadap diskusi ini ya. Dan saya kira memang tadi di mana DPA ini fungsinya, ini perubahan nomenklatur saja. Kan tadi disebutkan di awal bahwa ada 3 substansi dalam revisi ini. Pertama, perubahan nomenklatur dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Kenapa berubah? Ya ini perubahan nomenklatur gitu ya, untuk menampung tokoh-tokoh agung di dalam satu wadah yang tentu nanti memberikan nasihat dan pertimbangan. Yang kedua adalah penyetaraan kelembagaan menjadi lembaga negara. Yang ketiga adalah memberikan ruang terhadap para tokoh lain bergabung, tidak ada batasan. Ini akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden yang akan datang. Presiden yang akan datang tentu, karena belum tentu juga kan, ini kan masih tahap apa namanya, usul inisiatif ke pemerintah. Nanti pemerintah ngirim surpres, nanti dibahas. Ini kita punya kesempatan hanya 1 kali masa sidang. 1 kali masa sidang pertama kan sampai Oktober ya, sampai Oktober. 1 Oktober kan pelantikan anggota DPR baru. Kemudian ada siklus anggaran, karena tanggal 16 adalah pembacaan nota APBN oleh Presiden. Yang itu akan dibahas di DPR dan menjadi siklus yang ketat untuk segera diputuskan. Harus ada percepatan keputusan. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya masih punya kesempatan 1 kali masa sidang. Jadi memang dikejar sampai dengan 16 ini, sebelum 16 ini ya? Ya balik diberikan tugas, ada beberapa undang-undang juga yang harus diselesaikan. Yang ini akan mendukung terhadap keefektifan dan pelaksanaan pemerintah nanti yang akan datang. Nah oleh karena itu saya kira justru saya aneh kalau kemudian bahwa perubahan seperti ini dipertanyakan. Tapi ya nggak apa-apa ya, ini ada kesempatan untuk menjelaskan. Oleh karena itu kita nanti lihat DIM pemerintah itu seperti apa. DIM pemerintah seperti apa, pembahasan nanti di DPR seperti apa, ya nanti kita lihat dalam pembahasan tingkat 2 antara DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Oke. Bang Herman, yang akan saya tanyakan terkait dengan Beleit menyangkut rangkap jabatan, pasal 12, antara lain ketua parpol, LSM, dan lain-lain begitu. Apa pertimbangan untuk menghapus hal ini? Ya tadi jangan ada batasan. Jangan ada batasan. Sesuai dengan kebutuhan presiden. Nah bagaimana nanti presiden pasti akan mengedepankan moral dan etika gitu. Di dalam menyusun dewan pertimbangannya. Tidak mungkin juga kemudian memasukkan asal masuk. Ini akan menjadi pertimbangan. Dan kalau tadi apakah DPA ini ke depan bisa menjawab terhadap masalah ekonomi, masalah kebutuhan dasar rakyat, masalah kebutuhan energi, pangan, masalah masa depan lingkungan hidup kita. Ya tentu ini ada orang-orang yang nanti juga akan mampu menjawab pertanyaan itu. Yang selama ini Watimpres dengan batasan jumlah anggota dan kelembagaannya yang tidak setara dengan lembaga negara dianggap tidak bisa menjawab terhadap kebutuhan itu, maka ini dinaikkan. Kemudian jumlahnya diperbesar dengan bisa menampung berbagai stakeholder, berbagai tokoh profesional yang mampu menjawab tadi yang diharapkan bisa mampu menjawab oleh Mas Seno tadi. Gitu. Artinya bisa menjawab aspek ekonomi, sosial, mungkin ke depan persoalan pertahanan keamanan kita juga harus lebih kuat gitu. Untuk menjaga kedaulatan negara harus kuat. Tidak perlu dibentuk satgas-satgas itu. Karena apa? Kelembagaannya bisa diperkuat. Melalui apa? Melalui pertimbangan dan nasihat dari lembaga yang agung ini kepada presiden. Sehingga presiden memiliki masukan-masukan yang betul-betul komprehensif. Betul-betul ini bisa menjawab semua pertanyaan dan harapan rakyat itu. Saya minta komentar Bang Lusius terkait dengan pelonggaran syarat-syarat dan juga jumlahnya ini yang tadi sudah dijawab oleh Bang Herman. Belum terjawab betul sih Sesungguhnya yang dipikirkan DPR gitu ya soal perubahan dalam undang-undang Watimpres itu gitu ya, soal nomenklatur, terus keanggotaannya yang tidak terbatas sesuai kebutuhan presiden. Itu sih rasanya sih nggak perlu buru-buru banget gitu ya. 1 hari setelah presiden baru dilantik juga itu bisa dibikin gitu ya. Tapi kenapa harus dibikin sekarang? Kenapa sebelum harus 16 Agustus sekarang, begitu gitu ya? Sebelum 16 Agustus lebih parah lagi. Mereka pakai masa reses. Sekarang mereka reses gitu. Gitu ya. Jadi seluruh perangkat dan peranata yang
nanti presiden yang akan datang gunakan, ini harus sudah siap. Iya, iya. Sehingga tidak menunggu waktu lagi. Iya, iya. Langkah cepat Formatif. inilah Iya. yang diharapkan. Tapi jangan dapat karena menjawab urusan tadi. mau siapkan itu Bang, lalu kemudian mengabaikan apa yang dibilang Uda Ferry tadi itu. Nggak ada yang diabaikan. Mendengar, publik ikut dilibatkan dalam proses pembahasan gitu ya. Ya nanti Saya ada kira sih pembahasan tingkat 2. Saya bilang. Oke. betul, Masih tapi bisa. ada pembahasan tingkat 1 juga di komisi-komisi itu. Terus Usul dalam inisiatif susunan draft itu. di balik gitu ya. Justru kalau tidak ada usul inisiatif, tidak ada bahan untuk kita diskusikan. Nggak, tapi teknis lagi ntar Teknis dikritik lagi ntar. Tapi poin penting saya itu perubahan yang sangat simpel gitu ya. Nanti kita bikin diskusi aja Formapi di Tapi press room alasannya gitu. itu yang nggak nangkap dari tadi gitu ya. Iya. Kenapa kemudian itu yang harus dirubah gitu ya. Jadi beberapa RU yang dipaksakan DPR untuk diselesaikan di bulan-bulan terakhir sebelum mereka kemudian cabut dari DPR untuk yang tidak terpilih lagi maksudnya gitu ya. Itu semua rubah 1-2 pasal gitu ya. Dan itu hanya terkait hal-hal teknis yang kemudian tidak perlu ribet sebenarnya proses pembahasannya gitu ya. Pertanyaan justru sebenarnya ada apa sih DPR? Jadi gini. Pengen sekali comot 1-2 pasal untuk dirubah dalam satu undang-undang. Padahal dampaknya luar biasa untuk kepentingan seluruh masyarakat. Negara kita Saya itu kira adalah yang menganut perlu- sistem Bentar ya. presidensial. Saya kira itu yang perlu dipertimbangkan DPR gitu ya. Jadi pembahasan yang buru-buru, comot atau rubah 1-2 pasal dalam satu undang-undang yang sudah jadi tanpa proses pembahasan yang panjang. Ya mereka sendiri saja bahkan tidak sempat memikirkan apa yang akan terjadi dengan apa yang mereka putuskan gitu ya, dengan waktu yang sangat terbatas seperti ini. Apalagi kemudian memikirkan dampaknya untuk misalnya konstruksi ketatanegaraan kita ke depannya, dampaknya untuk kepastian hukum negara kita ke depannya. Jadi saya pikir kebiasaan DPR mengubah 1-2 pasal itu juga yang bikin rusak gitu ya. Apa saja yang mereka butuh hari ini gitu untuk dirubah dalam satu undang-undang itu dirubah gitu ya. Padahal yang kita butuhkan itu kalau mau penguatan kelembagaan, pembahasannya harus komprehensif, melibatkan banyak pihak, studinya harus mendalam gitu ya. Ini sih tidak dilakukan. Orang balik 1 hari rapat lalu jadi kan? Oke, Gitu baik. ya. Saya langsung ke Bang Abalin. Artinya harus komprehensif, studinya juga harus jelas begitu. Silakan. DPR ini bukan baru kemarin 2 hari, 3 hari bentuknya. DPR ini udah punya pengalaman. Pengalaman dalam hal dan kalau Formapi kayak tadi itu kan ada juga undang-undangnya. Saya ingin mengatakan posisi ini karena pertama ini dari tadi kita bincangkan terkait dengan kedudukan revisi. Ini revisi, bukan dibikin undang-undang baru. Ya. Revisi. Merevisi undang-undang juga itu ada regulasi yang mengaturnya. Dan karena ini adalah revisi yang datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, undang-undang menyebutkan DPR bersama dengan pemerintah. Tadi kita udah bicara juga, surpresnya belum turun, baru tingkat pertama selesai, nanti akan jumpa pada tingkat kedua bersama-sama dengan Belum, pemerintah. tingkat pertama itu setelah surpres itu dikirimkan Ini oleh masih Presiden. inisiatif. Iya, Usul ini inisiatif. usulan inisiatif. Betul. Usul Iya, toh? inisiatif. Ya. Ini usulan inisiatif. Karena itulah maka saya kira masih ada ruang yang banyak. Tidak usah ragu, mungkin juga TVRI juga menjadi tempat untuk harus menjadi ruang publik. Ya. Dan ruang publik itu juga di kita, kalau saya pengalaman kami di DPR itu kan bukan di mana-mana, di pasar-pasar, bukan. Bukan taruh di pasar kah, di mana-mana, di bis-bis, bukan. Ini kan cari teman-teman yang punya latar belakang, kemudian terkait dengan kepentingan apa, kepentingan politik bernegara, kepentingan hukum tata negara, Oke. kepentingan sosial politik dan lain-lain sebagainya. Ya. Masih ada waktu yang banyak. Masih ada waktu yang banyak untuk membahas hal ini ya. Oke, ini saya langsung- urusan negara, enggak usah kemerang ragu. Oke, itu, saya langsung ke Bang. Uda Ferry. Uda Ferry menanggapi apa yang dibicarakan terkait dengan pelonggaran jumlah anggota, lalu juga terkait dengan penghilangan belit rangkap jabatan. Sebaiknya kalau untuk jumlah anggota ini memang dibatasi atau memang ini diserahkan ke presiden begitu sebanyak-banyaknya mungkin bisa jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Menurut Anda, Uda Ferry? Iya, kalau lembaga negara nanti terserah presiden jumlahnya, saya agak khawatir ya nanti jumlahnya tidak tak terbatas kan. Dan dengan sendirinya ada semacam bagi-bagi kekuasaan, ruang-ruang tertentu yang sebenarnya tidak sehat secara kelembagaan. Persis yang dilakukan misalnya berapa jumlah ketua di parlemen disesuaikan dengan jumlah fraksinya. Jadi jumlah wakil ketuanya banyak sekali. Akhirnya bagi-bagi kekuasaannya juga banyak, hak-hak kelembagaan negaranya juga banyak, rugi uang negara, ngapain banyak-banyak. Nah, hanya untuk sekadar menasihati presiden,
yang sebenarnya tanpa ada lembaga itu mantan-mantan presiden tetap bisa kok menasihati presiden yang ada. Jadi tidak perlu diformilkan hanya untuk sekedar bagi-bagi tampuk uang lembaga negara, gitu ya. Kedua, perlu diingatkan kepada Pak Heron dan Bang Mokhtar Ngabalin. Formapi itu kan juga bukan lembaga baru untuk mengamati parlemen, gitu ya. Dan seingat saya memang data soal rancangan undang-undang selalu telat itu Pak Herman. Bahkan sampai hari ini kita tidak bisa melihat RUU Bantimpres yang benar itu yang mana. Sebagaimana juga pernah terjadi di rancangan undang-undang sebelumnya. Padahal jangankan tingkat pertama, saat perencanaan dan penyusunan tahapan awal, publik sudah berhak tahu itu rancangan undang-undangnya. Ini di website DPR belum ada juga. Kemana kami mau kasih masukan kalau RUU-nya tidak ada. Jadi tidak hanya menunggu tingkat 1, tingkat 2, tapi di saat sebelum perencanaan bahkan sudah dibahas apa saja yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk hak inisiatif. Nah ini tidak terjadi, apalagi sekarang sudah masuk ke tahapan pembahasan. Jadi menurut saya ini di sini yang di ruang yang selalu disembunyikan oleh teman-teman pemerintah dan DPR dalam pembahasan undang-undang. Saya mohon maaf, ini banyak faktanya itu RUU yang kemudian ujung-ujungnya baru kita dapatkan di akhir-akhir pembahasan. Jadi menurut saya kita harus jujur juga dengan publik. Ketiga yang perlu dicermati soal status kelembagaan ini. Di banyak negara yang menganut sistem presidensial tidak dikenal itu penasihat-penasihat yang agung-agung begituan. Apalagi mencampur adukan penasihat mantan presiden dari partai-partai yang berbeda. Itu tidak masuk akal, bahkan tidak sesuai dengan khas keindonesiaan sendiri. Siapa sekarang kalau Presiden Jokowi, Presiden Mega, Presiden SBY masuk di dalamnya, siapa yang menjadi ketuanya coba? Bagaimana memilihnya? Apakah itu efektif atau tidak? Efisienkah kemudian Bu Mega dan Pak SBY dipimpin oleh Pak Jokowi? Ya, bagi saya jangan-jangan rancangan bangun ini memang khusus diperuntukkan untuk seseorang tertentu saja. Nanti yang lain mau ikut atau tidak ikut ya terserah. Saya merasa tidak saatnya ya bagi Pak SBY, Pak Herman untuk nimbrung di urusan-urusan seperti ini. Beliau itu statusnya sebagai guru bangsa mestinya. Dan tanpa perlu jabatan dan status, dia sudah sangat sah. Ya, sangat-sangat mumpuni untuk berikan masukan kepada Presiden. Bu Mega juga begitu. Sudah sangat sah dan mumpuni untuk memberikan masukan kepada presiden yang terpilih. Jadi tidak perlulah diformulkan seperti ini yang akhirnya membiarkan kita melabrak konstitusi terang-terangan dan seolah-olah menganggap itu biasa saja. Jadi aneh nih kalau orang teman-teman partai politik menganggap ini biasa saja nih nabrak nomenklatur konstitusi. Jadi kayak konstitusi itu main-main saja adanya, bukan sesuatu yang menjadi the supreme law of the land. Ya. Sesuatu yang harus diakui dan dihormati dalam sebuah adab bernegara sebagai hukum yang tertinggi. Ya, udah Ferry, saya langsung minta tanggapan dari Bang Herman memformilkan presidensial club nih kayaknya Bang, dan juga nabrak konstitusi tadi kata udah Ferry. Ini kedua kali ketemu dengan udah Ferry. Urusan ini awalnya sih baik-baik, ya saintifik, tapi sekarang sudah mulai ke maki-maki gitu ya. Maki-maki maksudnya? Ya dengan segala macamnya, dosa, bohong segala macam. Ada maki-maki Pak. Ya artinya nggak apa-apa. Saya maafkan lah gitu ya Pak Uda Ferry. Saya tidak memaki-maki, saya hanya mengatakan. Tetapi saya kira ya berdebat dalam koridor yang intelek lah gitu ya. Dan saya paham apa yang dimaksud gitu. Dan saya juga sudah baca keseluruhan apa keputusan dulu pada waktu amandemen undang-undang. Saya sudah 20 tahun saya di lingkungan DPR. Saya tahu Formapi berdirinya, saya tahu. Sahabat-sahabat saya, Mas Yus juga sahabat saya. Jadi jangan pula kemudian seolah-olah pikiran saya ini kosong, seolah-olah tidak gitu ya. Saya hanya diminta untuk menjelaskan, saya jelaskan. Kalau punya pemikiran-pemikiran lain, silakan Pak Ferry. Bukan politisi. Pak Ferry silakan. Saya mengakui status dan penghormatan saya ke Pak Herman. Ya silakan Pak Ferry menyampaikan. Kan ruangannya ada.
Saya katakan ini usul inisiatif. Usul inisiatif itu bisa dari DPR, bisa dari pemerintah, sekali lagi ya. Ini supaya paham gitu. Dan kalau tidak ada usul inisiatif, tidak ada diskusi ini. Tidak ada diskusi ini. Jadi memang Anda mengakui bahwasanya ini usul pemerintah, begitu? Ya pokoknya usul Bang inisiatif itu bisa dari DPR, bisa dari pemerintah. Untuk Dalam undang-undang menentukan ini, usul dari inisiatif itu. Tapi kalau ini dari DPR atau dari Dewan pemerintah, Perwakilan begitu? dari Rakyat terpilih. DPR. Tetapi kan dibicarakan dengan pemerintah. Mana yang prolegnas yang bisa diprioritaskan. Tapi atas bisikan pemerintah, begitu Bang? Atau gimana? Gimana sih bisikan-bisikan? Ini seuzon semua itu. Coba ayo mari Tinggal kita dijawab pakai aja pikiran tidak. yang jernih gitu. Ya tidak. Saya tidak pernah dibisik-bisiki gitu loh. Tapi ini pendelegasian Pendelegasian. dari pimpinan untuk dibahas di Badan Legislasi. Oke. Bahwa ada usul inisiatif, ada prolegnas prioritas yang didelegasikan oleh pimpinan DPR untuk dibahas di Badan Legislasi. Saya sebagai anggota Badan Legislasi membahas ini gitu loh. Membahas ini dengan peraturan pembentukan undang-undang. Ya itu konteksnya. Nah kalau kemudian bahwa hasil usul inisiatif ini telah disetujui oleh fraksi-fraksi, disetujui di paripurna, dan menjadi diskusi dan pembicaraan seperti ini, ya bagus nanti kita diskusikan. Ruangnya apa? Ada nanti pada waktu pembahasan dengan pemerintah. Pembahasan tingkat 1 dan keputusannya ada di Badan Legislasi atau siapapun nanti yang ditunjuk. Ya. Bisa saja kan pimpinan menunjuk ini dibahas oleh Pansus. Bisa saja. Karena ini juga menyangkut ketatanegaraan, kelembagaan negara, bisa saja menunjuk dibahas nanti bersama pemerintah dengan Komisi 2. Itu bisa saja. Kalau nanti kembali kepada Balik, saya bagian juga dari pembahas di Balik nanti dengan pemerintah, tentu ada keputusan tingkat 1 di Badan Legislasi. Ini akan dibahas komprehensif, akan mengundang para pakar, kita melakukan fokus group discussion dengan perguruan tinggi, dan kemudian ya silakan memberikan masukan. Jadi juga jangan ada bisik-bisik dan sebagainya. Ini pendelegasian yang kita bahas gitu loh. Dan ya ketatanegaraan kita ya harus terus diperbaiki sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Oke. Nah ada kebutuhan ke depan untuk memperkuat lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan ini. Supaya tidak terbatas dari segi keanggotaan, tidak terbatas dari sisi kemampuan memberikan nasihat dan pertimbangannya, diperluas. Maka itu diserahkan kepada presiden. Karena apa? Ya kita menganut sistem presidensial, kita perkuat presiden dengan kemampuan untuk memberikan memberikan materi melalui penguatan-penguatan lembaga yang memperkuat posisi presiden sendiri. Ya begitu. Untuk apa? Ya untuk menjawab persoalan kerakyatan yang tadi diharapkan oleh Mas Seno. Bisa menjawab masalah harga, masalah nilai tukar rupiah, masalah ketahanan pangan, ketahanan energi. Ya akan dibahas di situ. Akan dibahas di situ. Bang Uda Ferry akan menanggapi hal ini, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Herman, kan udah? Mau nambah jumlah, mau memperkuat tugas wewenangnya, silakan, namanya Wati Pres di bawah presiden, ada soal. Pertanyaan besar bagi kita adalah kenapa dibuat lembaga negara baru yang kemudian berdiri sendiri dan namanya menentang konstitusi, itu pertanyaannya. Dan itu belum dijawab dan seolah-olah dilarikan. Ya silakan beri masukan, bukan itu. Kami sudah berikan masukan, tapi bapak-bapak yang ada di DPR, ibu-ibu juga melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Itu eksplisit dihapuskan di Undang-Undang Dasar. Sebentar itu belum dulu, sampai hari ini. Itu yang belum terjawab tadi. Ini Mas Ferry ini pikirannya mendahului keputusan gitu loh. Ini usul inisiatif itu adalah proposal. Mengusulkan proposal sesuatu yang melanggar tidak akan konstitusi menjadi adalah pembicaraan pelanggaran ini. konstitusi. Mas Ferry tidak akan bicara Pak Herman, seperti ini. Bapak Ya, mengusulkan sesuatu yang melanggar konstitusi. Mengusulkan sesuatu yang melanggar konstitusi? Bukan. Bang Herman? Ya nanti kan belum menjadi keputusan. Belum menjadi keputusan. Eksplisit gitu. Ya dinyatakan kalau di bab nanti 4. sebentar dulu Mas Ferry, dengerin dulu dong. Udah Ferry. Sesuatu yang dilanggar di Undang-Undang Dasar. Ya begini. Bagaimana mungkin ada anggota dewan membiarkan praktik pengabaian pada ketentuan Undang-Undang Dasar itu terjadi. Ini yang tidak sehatnya teman-teman DPR. Kalau melihat sesuatu seolah-olah apa yang ada di Undang-Undang Dasar lalu boleh dibahas. Sesuatu yang eksplisit tidak boleh lagi dibahas. Misalnya penamaan MPR.
penamaan DPR, penamaan DPD itu ditulis dengan huruf besar. Oke. Tidak boleh lagi diganggu-gugat tuh. Oke, udah. Kita kasih Ya, kesempatan ini Bang kan Irwan. Silakan. masukan gitu loh. Kalau tidak ada usul inisiatif ini, tidak ada diskusi, tidak ada ini pernyataannya Mas Ferry ini tidak ada. Udah Ferry ini tidak ada pernyataan seperti ini. Kalau tidak ada usul ini, karena ini belum menjadi keputusan, maka apapun nanti yang menjadi perdebatan, perdiskusian, opini publik, dan lain sebagainya, inilah yang dijadikan masukan, pandangan, pendapat terhadap badan legislatif atau siapapun yang nanti ditunjuk oleh pimpinan DPR untuk membahas bersama pemerintah. Nanti pemerintah kan juga akan mengirimkan daftar inventarisasi masalah. DPA misalkan oleh pemerintah dianggap ini D-nya jangan besar semua, nomenklaturnya harus pakai nomenklatur kecil dan lain sebagainya. Itu akan dibahas gitu. Dibahas bukan pasal per pasal, bahkan akan dibahas di segala sesuatu yang dilarang oleh konstitusi tidak boleh dibahas. Mas Ferry, misalnya ini NKRI, sudah usul inisiatif. Gini dulu, diskusi ini tidak ada. Nanti ganti saja nama negara kesatuan. Nanti yang penting bisa didiskusikan. Oke, Kalau bukan tidak dibahas, diskusi tidak ada diskusi ini, itu kan logika diskusi yang ini sesat tidak nalar ada. menurut saya. Pernyataan Mas Ferry tentang Iya, konstitusi makanya dan tidak ada. Kalau tidak ada proposal ini, Baik. gitu Baik. loh. Saya langsung ke Bang Anda Abalin. terlalu Ya. jauh mengambil keputusan. Oke, saya langsung ke Bang Abalin. Di depan, Terkait dengan gitu. daftar inventarisasi masalah ini, kapan akan diberikan, Bang Abalin? Ini semua ada di Menko Polhukam. Oke. Jadi Menko Polhukam itu di bawahnya ada Menteri Yasona, seniornya Mas Seno, Menteri Polhukam, kemudian ada Dalam Negeri, kemudian ada berapa? Ada 7 lah gitu. Mungkin dalam waktu minggu depan kita sudah bisa dapatkan, atau mungkin besok kita sudah bisa dapat. Ini sekarang ada tim dari pemerintah, ada tim berkomunikasi dengan DPR. Kalau nggak salah baru sekali, karena setiap surat presiden akan diterbitkan itu mesti memastikan, karena Republik ini kan ada regulasinya. Ya. Kalau DPR-nya siap, kemudian bahannya ada, kemudian bicarakan sampai pada tingkat 2 nanti dari usul inisiatif, kami di kantor ikut memberikan pertimbangan dari hasil yang langkah-langkah yang sudah dilakukan, kemudian menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk menerbitkan surat presiden. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Seno kembali. Mas Seno, menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Uda Ferry, rasa-rasanya susah nih untuk bisa, tadi kan Uda Ferry mengatakan, seperti memformilkan presidensial club begitu. Susah untuk bisa mengumpulkan mantan-mantan presiden, mantan wapres jadi satu begitu terkait dengan Dewan Pertimbangan Agung ini. Tanggapan Anda terkait hal ini? Ya, tentu secara motif politik, kalau saya bicara secara politik aja ya Mas, artinya secara motif politik, ini kita sudah menangkap satu kesan bahwa politik akomodatif ini akan terus-menerus dilakukan, artinya diupayakan untuk memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk bergabung dengan kekuasaan dalam konteks eksekutif. Dari penambahan menteri, kemarin penambahan menteri, hari ini kita membahas tentang DPA, besok mungkin kita akan membahas tentang yang lainnya lagi. Selama itu diusulkan atau dibicarakan tentu akan menjadi satu pembahasan lain. Tetapi poinnya, ini kaitan benang merahnya adalah ada politik akomodatif yang berusaha untuk dilakukan. Tetapi kami tidak mau berandai-andai. Kalau kami hari ini kami rasa yang penting adalah bagaimana di dalam membangun pemerintahan ke depan itu cocok aja dengan apa yang kemarin sudah dijanjikan di masa kampanye, nyambung aja sebaiknya begitu. Artinya bagaimana membuat program makan gratis yang baik, bagaimana bisa menyelesaikan IKN tepat waktu. Saya kira yang penting untuk dikawal adalah ke sana. Tapi kalau bicara tentang motif politik, hari ini kami melihat bahwa ada arah ke arah sana, dan itu sebenarnya kalau bicara iklim demokrasi ya tidak sehat. Kita membutuhkan mekanisme check and balance yang tepat. Kita membutuhkan orang-orang yang berada di luar. Kita membutuhkan orang-orang yang mau berbicara berbeda dengan apa yang dibahas di kekuasaan. Dan itu membutuhkan kebesaran hati. Oleh karena itu dalam membangun pemerintah ke depan kita percaya bahwa tidak semua orang saat bicara tentang mekanisme check and balance harus dikondisikan untuk mau bergabung dengan kekuasaan. Atau kemudian kalau nggak mau bergabung malah dipersekusi di luar kekuasaan. Saya rasa itu bukan hal yang positif untuk demokrasi kita. Apapun namanya, apapun metodenya, apapun formalitas
produk hukumnya Baik. ini bisa saja hari ini DPA namanya, besok nanti lembaga apa lagi, besok nanti dengan cara apa lagi. Tapi ini puzzle-nya sudah tampak itu loh. Nah, yang saya butuhkan sebenarnya adalah ada political will yang lebih besar untuk mau menerima pendapat, mau menerima kritik yang berbeda, mau menerima masukan-masukan yang berbeda, dan itu artinya tidak perlu semuanya diseragamkan. Saya rasa poinnya sebenarnya di sana, dan itu menjawab sebenarnya One Team Press DPA untuk siapa ini. Jangan-jangan ini sebenarnya adalah untuk siapa ya? Untuk ambisi politik tertentu yang ingin tetap bertahan di kekuasaan pasca pelantikan presiden baru. Pertanyaannya kan ke situ dari tadi. Ya, Kalau ya. memang itu yang menjadi motif, saya bukan maunya suudon atau berasumsi yang lain-lain ya, Mas. Tapi susah untuk kita mencegah masyarakat berpikir seperti itu. Susah untuk mencegah masyarakat berpikir di era masa jabatan ini, kenapa kok ada upaya seperti ini? Kenapa harus ada Dewan Agung baru untuk mengakomodir orang-orang agung? Nah, ini tentu pertanyaan-pertanyaan ini seandainya ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa politik akomodatif ini berbahaya kalau ini bukan mengakomodasi kesejahteraan, tapi malah mengakomodasi ambisi-ambisi politik. Saya rasa itu, Mas. Oke, saya langsung ke Bang Lusius. Artinya selain juga draft yang harusnya segera untuk diupload, bagaimana publik untuk bisa berpartisipasi dalam proses legislasi ini? Ya itu yang kita nggak tahu ya. Sejauh ini DPR selalu bilang selalu membuka ruang untuk publik gitu. Tapi bahkan draft naskah akademik RUU yang mau dibahas itu tidak tersedia di websitenya gitu ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bung Ferry tadi, bagaimana atas dasar apa kemudian publik ingin dilibatkan dalam proses pembahasan kalau tidak ada bahannya? Kan meaningful participation begitu, harusnya begitu ya. Itu dia, dan itu selalu diulang-ulang saya kira itu. Selama 5 tahun ini kita bicara soal politik partisipasi dalam proses pembahasan legislasi di DPR gitu ya. Tapi semakin ke sini bukannya kemudian membuka ruang atau memastikan ruang itu tersedia untuk publik gitu ya. Yang ada kemudian pembahasan serba cepat, lalu incar 1-2 pasal yang sangat jelas kemudian kepentingan seperti yang sudah dibilang tadi itu ya, ada kecenderungan politik akomodasi. Bagaimana bisa membuat undang-undang lalu di dalamnya serahkan semua ke presiden gitu? Berapa yang ingin dia rekrut untuk jadi One Press-nya? Apa yang kemudian mau dibatasi? Apa yang kemudian mau diatur dalam undang-undang itu? Jadi saya kira sih ini juga misalnya kritik pada rancangan RUU revisi Undang-Undang TNI gitu ya, yang ingin kemudian memberikan kewenangan kepada presiden, oke, bisa pakai TNI berapapun sebutuh-butuhnya presiden gitu. Ini apa bikin undang-undang itu kan untuk mengatur. Kalau kemudian serahkan ke presiden semuanya kewenangan itu, ngapain lu bikin sih? Jadi cari-cari kerjaan aja gitu. Oke. Gitu. Baik, di akhir periode pula cari-cari kerjaannya. 5 tahun mereka nggak jelas kerjanya. Itu yang menjadi catatan ya artinya menjadi catatan pentingnya meaningful participation. Itu yang mungkin menjadi pesan karena ini masih bahas, kata Bang Herman tadi, ini juga titip pesan untuk Bang Ngabalin juga, artinya masih perlu bahasan undang juga, Uda Ferli mungkin Bang Lusius juga. Baik, terima kasih Bang Lusius sudah bergabung sama kami, Uda Ferli, Mas Seno, terima kasih, Bang Ngabalin, terima kasih, Bang Herman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan saudara, demikianlah Fokus terkini edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.